Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Putra Febrian dengan NIM T02200021. Tujuan pembuatan video ini untuk melengkapi tugas tentang Design Thinking Business Idea oleh Bapak Dosen Aditya Yoga Prasetya SIP SEMM. Kali ini teman-teman kita akan belajar bersama-sama mengenal dan memahami bisnis model Canva tentang usaha frozen food yang tengah ramai diperbincangkan oleh orang-orang. Kemudian kita masuk ke materi pertama dari bisnis model Canvas BMC ini, atau bisnis makanan beku. Yang pertama itu adalah segmen pelanggan atau customer segment. Yang pertama itu adalah konsumen retail. Apa sih itu konsumen retail? Itu ialah individu dan keluarga yang mencari pilihan makanan beku yang praktis dan siap saji untuk makanan yang tepat dan mudah. Kemudian restoran dan bisnis catering. Mungkin saat ini bisnis itu sangat profesional. Kemudian perusahaan komersial yang mencari produk makanan beku berkualitas tinggi untuk melayani pelanggan mereka. Yang ketiga adalah toko bahan makanan dari supermarket, partner yang tertarik untuk menyimpan produk makanan beku di rak mereka, yaitu kemudian yang profesional yang sibuk, individu yang jadwalnya sibuk yang memiliki banyak sekali pekerjaan patut memiliki makanan beku ini atau frozen food. Di antara itu mungkin di sini banyak lagi teman-teman yang kita ketahui. Yang kita targetkan adalah para milenial dan Gen Z usia 20 sampai 30-an tahun. Kemudian yang menyukai makanan sehat. Siapa sih di sini yang tidak suka makanan sehat? Pasti kita semua sangat menyukai makanan sehat. Yang kedua, hal-hal yang praktis. Salah satunya makanan ini. Ini adalah sosis. Sangat praktis sekali untuk dikonsumsi. Kemudian yang menyukai tren. Pasti saat ini orang-orang menyukai tren makanan yang praktis seperti yang sudah saya contohkan ini. Kemudian ada para pendaki. Untuk makanan ini kita targetkan untuk para pendaki karena kenapa? Para pendaki itu sangat sekali memerlukan makanan yang sangat-sangat tepat dan praktis. Salah satunya seperti sosis ini dan bakso yang siap jadi. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi kita yang kedua. Yang materi kedua ini adalah proporsional nilai, yaitu beragam makanan beku berkualitas tinggi menawarkan beragam produk makanan beku yang termaksud makanan pembuka, makanan penutup, dan lain-lain. Jadi dalam value proposition ini kita telah mendapatkan beberapa penjelasan. Yang pertama itu didukung oleh pasar. Jadi usaha kita ini sangat didukung oleh pasar dengan perkembangan zaman yang sangat baik. Kemudian harganya yang terjangkau. Mungkin dari teman-teman kita ini sangat menyukai hal-hal atau barang-barang yang dengan harga terjangkau. Yang ketiga adalah halal dan praktis. Siapa sih di sini yang tidak suka makanan yang praktis, tinggal beli terus dimakan, kan praktis. Kemudian yang penting adalah menjaga agar makan tetap sehat dan higienis. Seperti yang di sini tadi, makan ini masih tersegel dengan rapi. Ya. Kemudian banyak lagi yang memenuhi berbagai selera dan preferensi. Yang selanjutnya adalah kenyamanan dan penghematan waktu, menyediakan makanan beku siap saji yang dapat dengan mudah dipanaskan dan disajikan kepada pelanggan sehingga menghemat waktu dan tenaga dalam memasak. Oke teman-teman, kemudian kita lanjut ke materi kita yang selanjutnya,
yaitu channels atau saluran-saluran. Yang pertama di sini adalah platform e-commerce, mendirikan toko online untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan memfasilitasi penjualan langsung ke para konsumen retail. Selanjutnya itu adalah dari mulut ke mulut. Kemudian yang kedua ini adalah kami memanfaatkan banyak sekali sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Kemudian adalah e-commerce, Shopee dan Tokopedia. Mungkin saat ini teman-teman sudah mengenal apa itu sih Shopee dan Tokopedia. Di situ menyediakan banyak sekali bahan makanan, produk dan jasa lainnya. Tapi yang kami pastikan di sini adalah produk kami yang produk makanan beku. Saat ini sudah tersedia di Shopee dan Tokopedia. Mungkin teman-teman boleh coba untuk memeriksanya. Kemudian kita lanjut ke materi kita yang keempat adalah customer relation atau hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan ini kami pilih beberapa. Yang pertama, dukungan pelanggan dari personalisasi yang menawarkan layanan pelanggan yang responsif untuk menjawab pertanyaan, masalah, dan umpan balik dengan segera. Di sini kami memiliki beberapa. Yang pertama, program loyalitas, konten interaktif di media sosial, promosi dan diskon di tiap bulan seperti Shopee 12/12. Kemudian yang ketiga, kita ikut dalam pameran-pameran seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pemasarannya kita ini tidak hanya satu tempat, melainkan di tempat-tempat lain seperti kita ikut seperti pameran. Di sana kita bisa langsung menawarkan kepada para konsumen atau pelanggan-pelanggan. Kemudian yang selanjutnya adalah pelanggan yang ramah. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya adalah direct selling. Apa sih itu direct selling? Direct selling adalah proses bisnis yang sederhana. Secara umum, direct selling adalah cara penjualan yang dimana produsen langsung berhadapan dengan konsumen. Artinya, produsen telah memahami mana yang akan menjadi target pasarnya, seperti penerapan penjualan langsung yang cukup efektif. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi kita. Yang kelima, di sini adalah revenue stream atau penjualan produk. Penjualan produk kita ini kita langsung menjual produk barang jadi. Seperti yang saya contohkan tadi, ini adalah produk barang jadi yang langsung ke para konsumen. Kita tawarkan ke para konsumen. Kemudian investasi tempat pasar. Yang ketiga adalah model masa depan atau lisensi premium. Yang keempat adalah dari review stream. Ini adalah periklanan, di mana kami sudah membuat iklan-iklan di media sosial seperti tadi yang telah disebutkan, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Dengan memperoleh pendapatan dari penjualan langsung tadi, produk makanan beku kepada para pelanggan melalui berbagai platform, saluran, dan penjualan grosir lainnya. Selain itu, kami juga mendistribusikan penjualan kami kepada para grosir yang menghasilkan pendapatan dari penjualan dalam jumlah besar kepada para distributor dan mitra retail dengan harga diskon. Kemudian kita masuk ke materi kita yang keenam adalah key resource atau sumber daya. Yang pertama adalah fasilitas produksi dilengkapi dengan mesin dan teknologi yang diperlukan untuk proses pembekuan dari makanan tersebut dengan persiapan makanan. Kemudian bahan beku yang berkualitas, memastikan pasokan bahan baku dan bahan-bahan berkualitas lainnya. Dari key resource ini kami memiliki 6. Yang pertama itu merek dari perusahaan kami ini.
kemudian platform yang ada di sosial media, kemudian karyawan kita ini alhamdulillah sudah sangat banyak. Amin. Kemudian kami telah membuat situs web yang akan mendistribusikan dari produk kami ini dan rantai pasokan yang pasti. Oke teman-teman, kita masuk ke materi kita yang ketujuh. Ini adalah key aktivitas atau kegiatan utama. Yang pertama adalah pengembangan produk, terus berinovasi dan mengembangkan produk makanan beku baru untuk memenuhi preferensi konsumen yang terus berubah-ubah dari tahun ke tahun. Yang selanjutnya adalah kontrol kualitas, menerapkan langkah-langkah kontrol kualitas yang ketat untuk mempertahankan posisi. Oke teman-teman, dari key aktivitas tersebut, yang pertama itu adalah R&D, teknologi, kemudian produksi, yang ketiga lisensi, yang keempat distribusi, yang kelima adalah analisis data, dan keenam adalah penjualan dan pemasaran. Seperti yang kita ketahui ini, setelah membuat produk pasti kita akan langsung memasarkan dari penjualan dan pemasaran dari produk kita sendiri. Oke teman-teman, kita masuk lagi ke materi kita yang selanjutnya adalah key partners atau kemitraan utama, yaitu pemasok pembangun kemitraan yang kuat dengan para pemasok bahan baku, kemasan, dan komponen-komponen penting lainnya. Yang kedua adalah distributor dan partner, yaitu kolaborasi dengan distributor dan mitra retail untuk memperluas jangkauan pasar. Dari situ kita telah bermitra dengan berbagai komunitas dan perusahaan lainnya. Yang pertama itu adalah investor, regulation, influencer, komunitas IT, perusahaan media massa, akademisi, dan perusahaan retail besar lainnya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi kita yang terakhir, yaitu struktur biaya. Dari struktur biaya ini, yang pertama adalah biaya produksi, yang dimana biaya produksi yang terkait dengan pengadaan bahan baku yang berkualitas, persiapan makanan, dan proses pembekuan. Kemudian biaya tenaga kerja, yaitu gaji dan upah untuk tenaga kerja yang terlibat dalam produksi dan operasi lainnya. Kemudian pemasaran dan promosi, anggaran yang dialokasikan untuk kampanye pemasaran, promosi, dan iklan. Kemudian distribusi dan logistis, yaitu biaya yang terkait dengan transportasi dan pengiriman untuk produk makanan beku. Oke teman-teman, itulah bisnis model kanvas yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu, dan saya tutup dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua.